I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. High fucking with these hoes up. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan merupakan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa nasional, terbukti pada isi Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia." Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, semua dimulai dari diri kita sendiri yang mempunyai rasa nasionalisme dan ingin mempelajari serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, kita juga harus bisa mengenal ejaan bahasa Indonesia, tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan banyak mempelajari dan membaca pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kita harus cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kita juga harus bisa mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Salah satu tujuan kita sebagai warga negara Indonesia yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Lalu, bagaimana tujuan itu bisa terwujud jika kita warga negara Indonesia sendiri masih belum bisa mencintai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia? Nah, generasi muda berperan penting dalam hal ini untuk mempertahankan identitas bahasa Indonesia. Mari mencintai bahasa Indonesia, artinya harus mengenal, memahami, bangga, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bersatulah negeriku, dan seluruh bangsa Indonesia kuatkan rasa nasionalisme. Mari generasi muda mempertahankan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang penting dan merupakan identitas suatu bangsa. Di Indonesia mempunyai banyak bahasa yang semakin memperjelas identitas negara kita dengan negara lain. Tetapi bahasa yang dapat menyatukan masyarakat Indonesia dan telah diakui sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda 84 tahun silam telah menancapkan letak bahasa Indonesia pada posisi terhormat. Secara filosofis, letak bahasa Indonesia berada di atas kehormatan. Kata menjunjung bermakna bahwa posisi bahasa Indonesia terletak di atas kepala sebagai lambang kehormatan penuturnya. Ini membuktikan bahwa para pemuda pada 28 Oktober 1928 silam memiliki pemikiran dan perasaan serta pandangan jauh ke depan. Ada suatu keinginan luar biasa terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia selain sebagai bahasa persatuan. Peristiwa ini juga merupakan bukti kuat betapa pentingnya keberadaan bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda telah memposisikan keberadaan bahasa Indonesia pada tataran marwah. Marwah bangsa dan negara ini juga ikut ditentukan oleh kemajuan bahasa Indonesia. Selain itu, sengaja atau tidak, para pemuda telah melegitimasikan bahwa bahasa Indonesia secara politis. Keinginan politis ini ternyata berpengaruh luar biasa terhadap patriotisme dan nasionalisme Indonesia, baik pada zaman penjajahan, masa kemerdekaan, maupun reformasi. Keinginan politis inilah yang sebenarnya mengangkat kewibawaan atau marwah bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa nasional, dan bahasa persatuan. Mencintai bahasa sendiri merupakan sikap yang luar biasa. Apalagi sikap mencintai itu kita kaitkan dengan globalisasi saat ini. Mencintai bahasa Indonesia bermakna membina, mengembangkan, dan senantiasa berbahasa Indonesia sesuai dengan situasinya. Artinya, selalu berada dalam khazanah budaya Indonesia, bukan menomorduakan bahasa Indonesia jika berhadapan dengan bahasa asing. Sikap seperti ini amat sering kita jumpai pada penutur yang merasa bermartabat jika menggunakan bahasa asing. Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia bukan hanya tugas guru dan pakar bahasa Indonesia, tapi merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Berbagai upaya dapat dilakukan sebagai tanda bahwa kita benar-benar mencintai bahasa sendiri, baik pemerintah maupun masyarakat. Pertama, menerapkan dan mengevaluasi undang-undang tentang bahasa Indonesia seperti penamaan, jenama, dagang, dan sebagainya. Kedua, para guru seharusnya melibatkan diri dalam membina bahasa siswa ketika pembelajaran berlangsung, bukan hanya guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Ketiga, kalangan media massa tidak selayaknya hanya mementingkan aspek bisnis, tanpa memperdulikan pengembangan aspek kebudayaan nasional. Keempat, sudah selayaknya pemerintah melakukan program pembinaan rutin tahunan, misalnya setiap Oktober kepada masyarakat awam mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Kelima, bersikap selalu mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing, baik berbentuk tuturan maupun tulisan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36,
secara umum belum menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, baik para pejabat, karyawan, pengusaha, maupun para generasi muda. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong kecintaan bangsa ini, khususnya generasi muda terhadap bahasa Indonesia, di antaranya mewajibkan mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Fenomena rendahnya rasa bangga generasi muda terhadap bahasa Indonesia dapat dilihat pada kemampuan mereka dalam berbahasa Indonesia pada forum-forum formal dan hasil penulisan karya ilmiah. Walaupun nilai yang diperoleh pada ujian nasional sangat bagus, namun kenyataan pada pembelajaran praktik berbahasa, baik berbicara maupun penulisan karya ilmiah, masih jauh dari yang diharapkan. Menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia yang dibentuk oleh sejarah pada generasi muda diharapkan akan mampu menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Dengan memiliki rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, generasi muda dapat mengapresiasi sastra Indonesia yang akan membentuk nilai moral dalam diri sehingga terbentuk karakter yang kuat sebagai sebuah pribadi Indonesia yang hakiki. Bahasa bisa menjadi ciri khas pribadi seseorang yang santun dan berbudaya. Bahasa mampu mengubah hidup dan kehidupan manusia. Karena bahasa, seseorang bisa mengalami penderitaan ataupun bisa mengalami kebahagiaan. Manusia bisa hidup langgeng juga karena bahasa. Untuk itu, marilah mencintai bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah pemakaian bahasa Indonesia yang relevan, sesuai dengan situasinya dan benar dari segi kaidahnya. Bahasa itu baik bila digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan penggunaannya. Bahasa itu dikatakan benar bila digunakan sesuai dengan kaidah, tata aturannya.